Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Ufal, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang akan dilakukan secara luring. Adapun materi yang akan saya ajarkan mengenai virus di kelas 10 semester 1. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan pendekatan TPA. Berikut video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu. Ahmad Baihaqi, Hadir, Bu. Ahmad Ilham, izin. Ahmad Muzakir, Hadir. Cinta, Risnawati, izin ya. Sakit ya? Sajiyah, Siti Aisyah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat berjalan dengan lancar ya. Silahkan Emra Zikir memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau cek dulu perhatian kalian apakah semua sudah memasukkan bajunya. Sudah rapi ya, alhamdulillah. Barangkali juga ya. Siapkan bukunya, buku biologi. Sudah siap buku biologi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan berdiri.
Ciri-ciri virus. Mantap. Nah, semuanya ingat ya. Nah, tadi si Rusinta menyebutkan tentang struktur virus. Nah, sekarang Ibu tampilkan. Nah, ini merupakan gambar dari struktur virus. Kira-kira ada yang ingat nomor 1 ini gambarnya gambar apa ya? Nomor 1. Vaksin. Ya, silakan. Kapsid. Bagus, nomor 1 ya. Coba kita lihat. Ya, benar ya. Nah, jadi nomor 1 merupakan kapsid. Yang kedua, gambar yang kedua kira-kira apa? Asam nukleat. Oh, asam nukleat. Iya, benar ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang tahu? Leher. Coba kita lihat. Ya, benar ya. Untuk yang ketiga leher. Bagian yang keempat, Rambut ekor. Rambut ekor. oh, serabut ekor. Ya, benar ya. Dan Mardi. Nah, yang kelima, ada yang tahu? Yang kelima, kira-kira apa ya? Bagian kelima. Nadia? Aisyah? Ya, nggak apa-apa ya. Ada yang tahu? Nah, coba kita lihat yang kelima. Kira-kira apa kalau bagian bawah? Kita lihat, yaitu lempeng dasar. Ya, bagus. Nah, sekarang ada yang tahu tidak? Ada yang masih ingat tentang apa fungsi asam nukleat? Ya, bisa diulang, Aisyah? Fungsi dari asam nukleat ini untuk mengendalikan replikasi virus. Ya, jadi fungsinya untuk mengendalikan replikasi virus. Ya, ada yang tahu kalau fungsi dari serabut ekor apa? Ya, boleh Nadia. Yaitu untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserangnya. Pada bagian ini ada selubung ekor, lempengan dasar, dan serabut ekor. Iya, nah jadi serabut ekor itu fungsinya untuk menginfeksi sel yang diserangnya. yang diserangnya. Dimana di situ ada bagian apa? Lempeng dasar, kemudian lagi selubung ekor. Iya, selubung ekor dan serabut ekor. Ya, bagus. Alhamdulillah anak-anak masih ingat tentang materi yang lalu ya. Nah, tadi sudah disebutkan yaitu tentang asam nukleat itu berperan dalam replikasi virus. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang replikasi virus. Apa itu? Nah, replikasi virus. Kita lihat. Jadi sebelumnya kita lihat dulu video. Pekan lalu, kematian 3 pasien positif virus corona di Banyumas mengejutkan publik. Menurut Bupati Banyumas, Ahmad Hussein, 3 pasien yang meninggal dunia tersebut diketahui tidak memiliki gejala seperti orang-orang yang terjangkit COVID-19 alias orang tanpa gejala. Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Mikohe menyatakan, hipoksi adalah kondisi pasien yang mengalami saturasi oksigen rendah. Artinya oksigen yang ditangkap oleh sel darah merah sedikit. Namun pasien tidak merasakan apa-apa, masih terlihat sehat dan bisa beraktivitas. Pada pasien COVID-19, virus corona yang berada dalam tubuh menyebabkan fungsi organ paru-paru terganggu dalam menyerap oksigen atau yang disebut pneumonia. Tri Yunis Miko menambahkan, jika pasien tanpa gejala mengalami saturasi oksigen rendah, bisa mengakibatkan kematian mendadak. Nah, tadi kita lihat itu kira-kira video tentang apa? Ya, tentang virus, yaitu virus COVID-19. Nah, di situ kita lihat terjadi apa? Suatu persebaran virus. Nah, di situ ada yang OTG, yaitu orang yang terkena virus namun orang yang tanpa gejala. Nah, itu semua berkaitan dengan replikasi virus. Bagaimana replikasi virus itu terjadi. Nah, jadi hari ini kita seperti tadi disebutkan mempelajari tentang replikasi virus.
dan peran virus dalam kehidupan. Yang kedua, 4.4 melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Indikator pencapaian kompetensi kita hari ini, yang pertama, kita belajar tentang merinci replikasi virus dengan benar. Yang kedua, membandingkan replikasi virus dengan benar. Ketiga, mengaitkan replikasi virus dengan COVID-19 dengan tepat. Dan melaksanakan kampanye bahaya COVID-19 bagi kehidupan melalui media sosial dengan kreatif sebagai bentuk tanggung jawab dan peduli terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan studi literatur dan diskusi, peserta didik dapat merinci replikasi virus dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan studi literatur dan diskusi, peserta didik dapat membandingkan replikasi virus dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan studi literatur dan diskusi, peserta didik dapat mengaitkan replikasi virus dengan COVID-19 dengan tepat. Dan yang keempat, melalui kegiatan studi literatur dan diskusi, peserta didik dapat melaksanakan kampanye bahaya COVID-19 bagi kehidupan melalui media sosial dengan kreatif sebagai bentuk tanggung jawab dan peduli terhadap kesehatan masyarakat. Nah, sekarang kita lihat apa itu replikasi virus. Jadi, replikasi virus itu adalah proses pembentukan dan perbaikan komponen virus seperti kita manusia. Ciri-ciri makhluk hidup itu seperti melakukan yang namanya suatu proses reproduksi. Untuk apa kita melakukan reproduksi? Berkembang biak agar memperbanyak diri. Nah, begitu juga dengan virus. Nah, jadi replikasi virus ini hanya dilakukan oleh virus di dalam sel inang. Karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Jadi virus tersebut kalau dia tidak berada pada makhluk hidup, dia tidak mampu berkembang di biak, tapi dia harus ada pada sel inang. Sel inangnya bisa manusia, hewan, maupun juga tumbuhannya. Baru dia bisa melakukan perkembangbiakan atau reproduksi virus. Nah, jadi di sini ketika sel inang menyintesis protein-protein yang dibutuhkan virus dan memperbanyak DNA atau RNA virus. Nah, tujuannya karena virus telah mengendalikan kemampuan sel untuk membuat protein dan memperbanyak materi yang kita sampaikan. Nah, pada pembelajaran hari ini pada nilai kalian yaitu 2 70. Nah, di sini ibu akan memberikan penilaian selama pembelajaran baik dalam sikap, kemudian pengetahuan ibu nilai dari kegiatan proses. Jadi dari pembelajaran kalian akan menjawab soal. Jadi ibu minta kalian dengan sungguh-sungguh belajar ya. Nah, begitu juga dengan keterampilan pada saat diskusi, keaktifannya itu juga akan ibu tingkatkan. Nah, sekarang kita akan memasuki kegiatan selanjutnya. Nah, ini ibu sajikan suatu kasus atau permasalahan ya yang terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan kasus berikut. Memasuki pekan kedua penerapan PPKM darurat, kasus harian COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Bahkan terus memecahkan rekor penambahan harian sejak pandemi corona masuk ke Indonesia. Pertanggal 15 Juli kemarin, kasus harian COVID-19 di Indonesia mencapai 56.797, sehingga total kasus positif di Indonesia berjumlah 2.326.803. Sedangkan disebar total 14.094. Dengan penambahan kasus Indonesia epicentrum corona dunia menggantikan India.
permasalahan apa kira-kira? Tentang persebaran virus. Iya. Nah, untuk kita menyelesaikan masalah, nah jadi pada LKPD kalian bisa jadikan suatu kasus ya. Nah, coba bacakan, silahkan untuk membacakan sendiri ya. Masuknya varian Delta virus corona ke Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Budi mengatakan kasus penularan dari mutasi-mutasi tersebut masuk sebagai kategori varian of concern. Adapun varian Delta dinilai lebih berbahaya daripada varian virus. Nah, jadi kita pembagian kelompok ya. Jadi di sini dibagi 3 kelompok. Nah, jadi kelompok pertama ini adalah Nadia Ramadhani, kemudian yang kedua mungkin PSW, dan yang ketiga Siti Aisyah ya, kelompok. Kemudian kelompok 2 ini Ahmad Baihaqi, Citra Aulia Putri, dan Sadia. Nah, untuk kelompok 3 ini Ahmad Muzakir, Januari Akbar, Emrah Zikin, dan Nur Hadi ya, kalian berkelompok. Kelompoknya tadi sudah Ibu bagi, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, pada LKPD tersebut bisa kalian perhatikan dulu. Nah, jadi bisa kalian baca materi yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan yang lalu di Google Classroom ya, tentang replikasi virus ya. Nah, kalian pasti sudah memahami ya tentang materi yang sudah Ibu bagi. Sudah dibacakan materinya? Sudah. Ya. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, kemudian kalian baca kasus yang Ibu sajikan. Setelah kalian baca, baru kalian jawab soal yang ada pada LKPD tersebut. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kalian analisis dulu kasus yang ada pada LKPD tersebut. Nah, baru kalian jawab. Dalam menjawabnya bisa kalian cari dari bahan ajar atau sumber internet atau buku yang lain ya. Nah, sekarang bisa ada yang ditanyakan untuk LKPD-nya saja ya. Nah, yang lain bekerja sama, ada yang mencari jawaban, mencatat, dan juga menyalin ke PowerPoint ya. Ya, silakan. Nah, jadi selama diskusi, selama kegiatan pembelajaran, Ibu akan menilai kalian ya, baik dalam hal sikap, saat keaktifan diskusi, dan lain sebagainya. Ya, silakan kalian mulai.
diskusi, waktunya sudah selesai ya. Silahkan kalian presentasi. Ibu minta kelompok 1 untuk maju. Nah, untuk maju kelompok 1 itu untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, nanti kelompok 2 juga maju ya untuk soal nomor 3 dan 4. Begitu juga kelompok 3 untuk soal nomor berapa? 5 dan 6 ya. Silakan silakan untuk kelompok 1 maju. Ya, silakan berdiri. Ke depan ya, mempresentasikan PPT-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan untuk soal nomor 1 dan 2. Untuk soal pertama yaitu berdasarkan kasus di atas, rincilah tahapan replikasi virus pada daur litik seperti pada gambar di bawah. Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. 1. Absorpsi. Virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. 2. Penetrasi atau injeksi. Ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya sehingga pasien virus menjadi kosong atau mati. 3. Sintesis dan replikasi. DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Selanjutnya, berlangsung tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. 4. Pematangan atau perakitan. Asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. 5. Lisis. Virus menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Dinding sel yang rusak mengakibatkan terjadinya osmosis sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus yang baru akan keluar dan sel inang dan menyerang sel inang yang lain. Ya, gimana kelompok lain untuk yang pertama yaitu tentang daur replikasi virus tentang daur litik. Ya, nah untuk kelompok 1 lengkap sekali ya. Ya, silahkan untuk soal yang kedua. Yang kedua yaitu daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Sel inang pada daur ini tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag dan menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. 2. Penetrasi. Virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. 3. Penggabungan. DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri atau sel inang membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi mengkode protein reseptor. Protein reseptor berfungsi menjaga agar gen-gen profag tidak aktif. Iya, itu ya. Ya, nah untuk kelompok 1 bagus sekali ya untuk jawabannya tentang daur lisogenik pada soal yang kedua. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Ya, boleh kelompok 2 silahkan menambahkan diri ya. Pembelahan. Jika sel inang membelah sejak anakannya akan mewarisi profag. Profag dapat diinduksi menjadi aktif sehingga mengakibatkan terjadinya daur litik. 5. Sintesis. Profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri sehingga DNA bakteri sel inang hancur. Kemudian terjadi fase replikasi DNA bakteriofag, sintesis bagian-bagian tubuh virus, dan seterusnya seperti pada daur litik. Ya, bagus sekali tambahan dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, untuk kelompok 1, terima kasih penampilannya. Kita beri tepuk tangan. Nah, jadi tadi
atas dua daur ya, ada daur litik dan juga daur lisogenik ya, bagus sekali. Nah yang pertama itu virus itu daur litik atau siklus litik, yaitu yang pertama itu fase yang absorpsi, yaitu fase apa tadi absorpsi? Fase penempelan ya. Terus yang kedua yaitu fase injeksi. Terus yang ketiga aktivasi, yang keempat fase sintesis, yang kelima fase replikasi, kemudian fase perakitan, dan yang ketujuh fase lisis. Akhirnya sel inangnya dihancurkan dan terbentuklah virusnya menyebar ya. Nah kemudian untuk siklus lisogenik, nah bisa kita lihat ada fase absorpsi, yang kedua fase injeksi, yang ketiga fase penggabungan, keempat fase pembelahan, kelima fase pemisahan, keenam fase aktivasi, ketujuh fase sintesis, kedelapan fase replikasi, 9 fase perakitan, dan yang ke-10 ke daur lisis lagi. Nah itu merupakan fase lisogenik. Nah tadi perbedaannya seperti yang sudah kalian sebutkan, yaitu pada daur litik. Nah jadi pada daur litik itu merupakan siklus replikasi di mana sel inangnya mengalami lisis atau mati pada akhir siklusnya. Ya baik, kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini ya berdasarkan indikator atau tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan. Ibu minta kalian membuat Kesimpulan yang pertama, daur litik, penempelan atau absorpsi, injeksi, sintesis, perakitan, lisis, daur lisogenik, penempelan atau absorpsi, injeksi, penggabungan, pembelahan, pemisah. Iya, nah tadi kita sudah menyimpulkan tentang replikasi virus terjadi secara daur litik dan lisogenik. Nah ini untuk linknya akan Ibu bagikan lewat Google Classroom ya. Silakan kalian menjawab. Virus sangat berbahaya bagi kesehatan. Virus melakukan replikasi dengan cepat sehingga penyebaran COVID-19. Ada tugas. Nah, tugas kalian buatlah kampanye bahaya COVID-19. Itu berupa video dengan durasi paling maksimal 5 menit. Nah, untuk pelajaran berikutnya kita akan mempelajari peranan virus. Nah, kita tahu, yang setahu kalian nih, virus itu menguntungkan apa merugikan? Merugikan. Nah, sekarang kita mau tahu apakah memang selalu merugikan atau adakah keuntungannya? Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, ya. Oke, nanti bahan ajarnya Ibu bagikan lagi lewat Google Classroom. Ya, untuk menutup pelajaran hari ini, Ibu minta dari hati untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum berakhirnya pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan memotivasi kita untuk hidup sehat ya. Nah, Ibu akhiri, salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.